Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Walhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafaa billahi syahida wa kafaa billahi nasira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Teman-teman sekalian yang dirahmati dan dicintai oleh Allah, alhamdulillah wa syukurillah, kembali kita memuji dan kembali kita mensyukuri atas seluruh titipan kebaikan, rezeki, karunia dan juga kebahagiaan yang masih Allah titipkan dalam hati-hati kita. Mudah-mudahan kebahagiaan dan juga ketenangan yang sampai sore hari ini Allah titipkan dalam hati kita itu bisa mengantarkan kita kepada kebaikan. Kenapa? Karena dalam keadaan apapun seseorang sebenarnya yang dibutuhkan itu adalah ketenangan. Orang yang hatinya nggak tenang dibawa healing kemanapun ya nggak tenang gitu. Ada orang yang dengan hartanya itu sampai ke kutub utara, sampai ke kutub selatan untuk mencari yang namanya ketenangan, tapi nggak dapat juga gitu. Ada orang yang sampai harus berjalan-jalan sampai ke luar negeri untuk mendapati ketenangan, tapi dia tidak dapatkan itu. Kenapa? Karena Allah tidak ngasih dia ketenangan. Makanya ketenangan itu Allah tidak meletakkannya pada satu tempat. Allah tidak meletakkannya pada benda, Allah tidak meletakkannya dimanapun, kecuali di mana? Di hati. Jadi ketenangan itu tempatnya di mana? Di hati. Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Cuman Dia Allah yang mampu menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang yang beriman. Jadi ternyata kita mau kemanapun, kalau Allah nggak titipin ketenangan, nah kita nggak bakal tenang. Tapi ada orang tuh kerjaannya di rumah aja. Paling enggak keluar ya paling ke warung depan gitu ya. Tapi dia tenang aja hidupnya. Berarti memang dia Allah pilih sebagai hamba-hamba Allah yang menjemput ketenangan itu nggak mesti jauh. Saya pernah berdialog dengan orang yang sudah melanglang buana gitu. Nah, bertemu di saat umroh, kemudian ngobrol. Saya itu udah jalan-jalan ke berbagai negara. Ya kelihatan dari tampilannya kan. Dari Instastory-nya juga kita bisa lihat. Terus ya saya nggak dapetin ketenangan kecuali di sini nih. Kalau udah ke Mekah, kalau udah ke Madinah baru ngerasain tenang. Kenapa? Karena di Mekah itu tempatnya buat ibadah. Di Madinah juga tempat orang tuh melakukan ibadah. Jadi pantas aja tenang. Jadi kalau tempat lain hanya sebatas refreshing aja, healing, jalan-jalan dan tidak menemukan ketenangan yang wajar gitu. Karena memang yang berhak menurunkan ketenangan dan bisa menurunkan ketenangan itu hanya Allah. Nah, teman-teman sekalian, sore hari ini kita akan sharing berkenaan dengan lisan. Ya, kujaga lisanku karena separuh hatiku kutitipkan di sana. Nah, ini tema kita sore hari ini supaya nanti setelah kajian ini teman-teman bisa memiliki pemahaman yang utuh betapa lisan kita ini berharga. Betapa lisan kita ini bisa membahagiakan ataupun sebaliknya. Kayak Nabi SAW pernah mewanti-wanti kita. Ada di antara umat beliau itu yang mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhiratnya karena lisan. Dan ada juga orang yang mendapati kependeritaan gitu ya, kesengsaraan dunia dan akhirat pun karena lisannya. Suatu hari Nabi itu duduk dengan sahabat dan terdengar suara dentuman yang amat sangat keras. Atau dentuman ya, jadi kayak suara ledakan gitulah. Nah, ketika Nabi melihat wajah sahabat itu berubah karena mendengar dentuman yang nggak biasa itu, maka Nabi bertanya, kalian dengar nggak? Dengar wahai Rasul. Kalian tahu nggak apa itu? Nggak pernah, kami nggak pernah tahu ini apa ini. Kami nggak pernah mendengar suara ledakan seperti ini karena memang nggak ada gunung Merapi di sana. Nggak ada juga kilang minyak ya kan. Kalau di kita misalnya ada suara ledakan, nah mungkin kilang minyak meledak kan gitu. Atau paling ban trailer mungkin meledak di pinggir jalan, itu masih masuk akal. Tapi di zaman Nabi nggak ada ban trailer. Belum ada pakai bom-boman gitu, nggak ada gitu. Apalagi roket Rusia nyasar ke ini ya, nggak ada, belum ada, roketnya belum ditemukan. Maka ngelihat sahabat itu
bengong mendengar suara seperti itu, maka Nabi menyampaikan, tahukah kalian suara apa itu? Kami nggak tahu, wahai Rasul. Kata Nabi ini, itu adalah suara batu yang 70 tahun yang lalu dilemparkan dari atas neraka dan hari ini dia baru sampai. Kebayang nggak? 70 tahun, Pok, nggak main-main. 70 tahun. Jadi neraka itu dalam nggak? Dalam. Kebayang tuh kalau kita dilemparin ke neraka nih 70 tahun, itu kalau nyanyi berapa album coba? Kebayang kan? Nggak habis-habis nih. Dan itu belum disiksa kata Nabi. Ya, belum disiksa ini batu, cuman batu. Itu batu dilemparin dari atas ke neraka, nggak pakai nyangkut lah bahasanya. Nggak pakai nyangkut sana sini, tahu-tahu ke dalam neraka itu 70 tahun. Maka setelah itu Nabi menyampaikan, ada di antara umatku yang tergelincir ke dalam neraka sejauh itu. Maksudnya sejauh 70 tahun perjalanan. Karena apa, wahai Rasul? Dia bukan karena ninggalin sholat, bukan karena ninggalin puasa, bukan karena durhaka sama orang tuanya. Dia tergelincir ke dalam neraka sejauh itu karena tergelincirnya lisan. Kepleset ngomong, salah ucap, nyakitin orang gitu ya. Kadang kan kalau udah ngomong kan kita ngerasa biasa aja kan ya. Kan ada tuh temen yang lagi PMS misalnya. Ini kalau PMS tuh kan bawaannya senggol bacok kan ya. Berani bilang macam-macam. Padahal kalau di hari biasa aja. Tapi namanya orang lagi PMS kan gak bisa disenggol. Terluka hatinya. Ada ya ada aja. Bahkan ada orang yang ngerasa sakit hati sampai menahun. Aku tuh gak bisa terima dengan ucapan dia. Padahal dia udah biasa aja ketemu itu udah biasa. Tapi ternyata dia masih menyimpan apa? Rasa marah, kesal, kecewa dengan ucapan itu. Dan kata Nabi, dia tergelincir ke dalam neraka sejauh itu karena tergelincirnya lisan. Nah dari sini kita ternyata bisa belajar, oh betul ternyata Nabi itu mewanti-wanti dari jauh kita itu supaya untuk bisa menjaga lisan kita. Karena separuh hatiku kutitipkan di sana. Maksudnya apa? Maksudnya semakin kita membuka lebar mulut kita, itu semakin menunjukkan isi hati kita. Karena lisan itu tak ubahnya seperti apa? Seperti gayung dia. Jadi lisan itu gayung, kemudian periuknya itu adalah hati. Jadi apapun yang diambil oleh gayung tadi, yang keluarnya itu sudah. Jadi gayung itu kalau masuk ke hati, dia ngambil kalimat-kalimat apapun itu. Jadi kalimat seseorang itu bergantung dari kebaikan hati seseorang. Jadi makanya saya pernah menyampaikan bahwa semakin orang tuh banyak membuka lisannya, artinya semakin banyak menunjukkan banyak bicara, sebenarnya dia sedang membuka apa? Membuka isi hatinya. Di taubahnya seperti pintu lah. Jadi lisan itu taubahnya seperti pintu dan juga jendela rumah. Semakin dibuka itu pintu dan juga jendela, maka semakin apa? Semakin nampak isinya. Nah, dan itu pun saya tuliskan dalam buku terbaru saya. Ini dari hati ke hati. Sengaja saya bawa dan belum saya buka karena saya mau ngasih satu hadiah buat siapa yang beruntung hari ini. Ya, mau? Oh ya, nanti kita di pertanyaan akhir insyaallah. Ini bukunya dari hati ke hati. Ini masih hangat masih hangat. Nah, teman-teman sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu saya tuliskan dalam kumpulan quotes ini. Jadi, lisan itu taubahnya seperti pintu dan jendela dalam satu rumah. Semakin dibuka pintu, semakin orang bisa ngelihat dalamannya. Gitu, mau berantakan, mau rapi, itu orang bisa ngelihat. Masalahnya, kita belum bisa memastikan nih apakah hati kita lagi baik-baik aja atau tidak sedang baik-baik saja. Itu kan seperti jomblo yang mengatakan, gimana keadaan aku baik-baik saja. Dalam hatinya, dalam tanda kutip ya, sedang tidak baik-baik saja. Nah teman-teman sekalian, betapa pentingnya kita menjaga lisan sampai-sampai nih ada datang nih ke Nabi, ya Rasulullah, aku punya tetangga nih, mungkin pernah saya juga ceritakan di sini. Ya Rasulullah, ya, aku punya tetangga nih, dia rajin tahajud. Kok bisa tahu? Ya iyalah kedengaran. Karena jangan dibayangin rumah kita dengan rumah zaman dulu seperti ini nih, ada tiangnya, kemudian ada penutup, bahkan ada peredam, nggak ada. Jadi rumahnya itu kalau atapnya itu biasanya dari pelepah-pelepah kurma gitu kan. Itu paling baik itu udah ditutup pakai kayu supaya tidak tembus hujan. Itu udah paling baik sudah. Biasanya pakai pelepah kurma gitu. Kalau kita pakai atap ya bahasanya ya. Nah, jadi kalau sebelah itu baca Quran malam-malam denger nggak? Kedengeran. Kalau kita kan tetangga tahajud, kita tahu nggak bahwa tetangga kita lagi tahajud? Nggak tahu. Kecuali dia bikin status ya kan. Alhamdulillah bisa sujud di sepertiga malam. Baru tahu tuh kita dia sedang tahajud. Tapi kalau dalam keadaan normal dia mau wudu, baca Quran nggak kedengeran. Nah kayak gini nih, ruang sebelah aja kita nggak tahu nih ada orang atau enggak. Di sebelah sana ada yang ngapain juga kita nggak tahu. Nah di zaman Nabi itu kedengeran. Terus aku juga sering dengar dia baca Quran, wahai Rasul. Terus aku juga sering lihat dia suka sedekah.
Dan aku juga sering lihat dia itu suka melakukan banyak kebaikan. Terus kata Nabi, engkau punya tetangga model kayak gitu, masalahnya apa? Kata sahabat ini, dia bilang, tapi aku tidak pernah selamat dari keburukan lisannya. Lisannya buruk betul gitu. Apa kata Nabi? La khaira fiha, tidak ada kebaikan buat wanita yang model kayak gitu. Wahya finnar, dan wanita itu nanti di mana? Di neraka. Jadi ini bukan mendiskreditkan para wanita. Oh, ini diskriminasi nih, cuman wanita. Enggak juga, sama. Kalau ada laki-laki lemes lisannya, kalau ada laki-laki mulutnya kayak admin lambe turah, sama nih, punya kesempatan yang sama untuk tergelincir ke dalam neraka. Jadi bukan cuman laki, bukan cuman perempuan, tapi laki juga sama. Nah, yang dimaksud oleh Nabi itu, siapapun dia, mau laki mau perempuan, kalau dia tidak mampu menjaga lisannya, tidak mau memperbaiki keadaan lisannya, sampai meninggal nih, buruk aja. Sekali ngomong nyelekit lah. Paham ya kalau ngomong nyelekit tuh? Kalau ngomong kita nih memang agak-agak bau misalnya mulut kita, tapi dia ngomongnya langsung gitu. Wah, bangke mulutmu tuh nah. Coba. Ya, disaring dikit harusnya kan, ini kamu habis makan apa? Itu kan masih ada ini lah ya, masih ada mukodimah kan. Kamu habis makan apa sih? Kenapa bau ya? Kan jadi dia nyadar diri. Ini enggak, main tembak aja. Harusnya kan disaring dikit. Mulutmu kok wanginya agak beda ya, Cie. Wanginya agak beda. Mau bilang bau sebenarnya, cuman diperhalus kan. Wanginya kok agak beda ya hari ini. Atau lebih halus lagi, mulutmu kok wangi bunga rafflesia ya. Itu halus loh ya, bunga loh ya. Saya nggak bilang bangke loh ya. Saya bilang apa? Bunga rafflesia. Sama aja ya. Bau juga dong Ustaz. Nah teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, jadi penting banget menjaga lisan ini. Makanya Nabi pernah menyampaikan kayak gini. Aku menjamin surga buat siapa? Buat mereka yang bisa menjaga ini dan ini gitu. Jadi menjaga mulut dan juga menjaga kemaluan. Kemaluan itu berkenaan dengan kehormatan. Dan ini hawa nafsu di situ. Dan lisan itu berkenaan dengan omongan-omongan. Karena kalau nggak ngomong, apalagi wanita ya, kan kecerdasan linguistiknya kan sampai 2000 kata kan ya. 20.000 ya. Kalau kita laki-laki tuh 10.000 udah cukup gitu. Laki buat perempuan tuh 20.000 ya kalau tidak salah. Kata dalam sehari. Jadi kalau perempuan nggak ngomong tuh sepaneng Pak. Ya benar nggak ya perempuan ya? Kalau sehari nggak ngomong, coba aja perempuan sehari puasa ngomong. Besok opname paling. Ya, udah opname besok. Siapa yang nggak kuat nggak ngomong? Laki aja nggak ngomong nggak kuat, apalagi perempuan. Nah, intinya kita bukan masalah nggak boleh ngomongnya, tapi tolong jaga-jaga lisan. Nah, teman-teman sekalian, karena kita menitipkan separuh hati kita itu di lisan kita, baik dan buruknya hati kita itu bergantung dari lisan memang. Ustadz, ada kok orang yang lisannya baik tapi hatinya kotor, itu urusan lain. Itu urusan lain. Dia mau pakai pencitraan, dia misalnya cuma di depan orang dia baik, itu lain urusan. Tapi orang itu bisa menilai baik dan buruk itu dari mana? Dari lisannya. Gak mungkin kita bilang kayak gini. Ada orang nih bilang ANJING kucing, baba bibi sapi gitu kan, ngomong kayak gitu ke orang tuh. Terus kemudian kita bilang kayak gini, ih masya Allah ya, walaupun lisannya kayak gitu, hatinya bersih. Berani gak bilang kayak gitu? Gak mungkin kan? Gak mungkin rasa-rasanya. Tapi kalau ada orang nih lisannya baik nih, gak ada urusan, walaupun lisannya baik, hatinya kotor. Mana ada tahu bisa nyelamatin hati orang, ya kan? Makanya penting banget buat ngejaga lisan. Gak apa-apa, saya pernah sampaikan dalam satu tausiah itu, gak apa-apa kita pura-pura baik depan orang tuh masih jauh lebih baik dibanding dengan apa? Orang terang-terangan melakukan keburukan. Baikan mana coba? Pura-pura baik di hadapan orang atau berbuat keburukan tapi dia terang-terangan? Mendingan mana? Mendingan berpura-pura baik di hadapan orang, paling tidak dia masih punya rasa malu untuk melakukan keburukan. Paham ya? Nah, terus kemudian apa sih hubungannya dengan materi yang akan kita sampaikan, kita bahas hari ini? Jadi karena separuh hatiku kutitipkan di sana. Jadi Nabi itu setelah memberikan peringatan-peringatan kayak tadi tuh, orang itu masuk ke dalam neraka itu bukan karena hubungan dia yang kurang baik sama Allah. Jadi bukan hanya hubungan yang kurang baik dia dengan Allah. Kalau kita nih misalnya sama Allah lagi kurang baik-baik aja, kita tinggal ambil air wudhu, gelar sejadah, sholat 2 rakaat, taubat, Allah terima. Ada orang datang nih, Pok, aku nggak pernah sholat loh, berapa tahun? Ada mungkin 5 tahun. Ih, ahli neraka memang mukanya nih. Wah ya. Ini malaikat Israel sudah mau nyabut tapi belum waktunya gitu kan, dibiarin tapi kayak gini bentuknya gitu. Jadi kalau ada orang datang ke kita bilang, aku nggak pernah sholat, nah udah 5 tahun. Ya udah ambil wudhu, kemudian gelar sejadah, sholat taubat, minta ampun sama Allah.
Hari itu misalnya bersamaan dengan sholat isya lah. Nanti setelah itu mengqadha sholatnya gitu. Pelan-pelan aja terus ganti lagi. Nanti habis subuh sholat lagi 2 rakaat, sholat mengqadha sholat subuh yang ditinggalkan. Allah terima. Tapi yang banyak memasukkan orang ke dalam neraka itu karena hubungan yang kurang baik dia dengan makhluk. Itu yang paling banyak. Kalau dengan Allah itu, ini bukan menyepelekan kita kesalahan kita sama Allah, bukan. Maksudnya kalau kita punya salah sama Allah, kita nggak pusing-pusing banget buat taubatnya, ya kan? Kita punya hutang apa sama Allah coba? Paling juga puasa, sholat, ya kan? Baca Quran. Tapi masalah harta, Allah nggak butuh harta. Kita nggak pernah berhutang, ya Allah hutang dulu 5 juta gitu. Kan nggak ada. Benar nggak? Dan kita punya hutang terima kasih. Bersyukur tuh. Kita punya hutang sholat, puasa, atau apa lagi. Dikit aja. Itu gampang. Punya hutang zakat, sedekah, melakukan baik. Itu tinggal tobat, itu selesai. Tapi kalau urusannya sama orang sakit hati nih karena omongan kita. Itu panjang tuh. Bisa berjilid-jilid itu status. Benar nggak? Kalau ada orang disakiti nih. Gak nyangka ya, udah lama berteman kok kayak gitu. Itu hari pertama. Hari kedua, jangan lihat orang tuh dari tampilannya aja. Jilbabnya lebar, otaknya kecil. Mulai mulai ke pribadi nih sudah nyerangnya. Hari ketiga lain lagi ceritanya. Kalau tahu kayak gini, aku lebih baik gak kenal kamu dari dulu. Lama panjang tuh berjilid-jilid. Karena memang berurusan dengan manusia itu agak berat. Kalau hubungan sama Allah, cukup gelar sejadah, taubat. Tapi kalau dengan makhluk ini berat, asli berat. Maka dari itu teman-teman sekalian, Nabi sudah memberikan kita arahan nih. Supaya apa? Supaya lisan kita bukan mengantarkan kita kepada kesengsaraan, tapi harapan kita lisan kita ini bisa mengantarkan kita kepada kebahagiaan. Ada nggak? Ada. Ada yang dibocorin sama Nabi? Nggak ada. 1. Lisan yang bisa membawa kita kepada kebahagiaan itu, karena kan hati kita titipin di situ tuh. Jujur ya teman-teman, ini jujur jawaban dari hati. Kalau teman-teman ditanya mau surga atau neraka? Surga. Itu semua sepakat ya surga. Termasuk maling yang lagi maling ditanya tuh. Mau maling ya? Iya, mau surga atau neraka? Surga lah gitu. Itu lagi maling tuh. Seriusan ini. Ya kan? Surga itu fitrah kita memang ke surga. Tapi masalahnya ini kita pengennya ke surga tapi kelakuan kayak booking seatnya di neraka gitu kan. Kita pengennya nih hati pengen surga, tapi kelakuannya gitu loh mengarahkan ke neraka. Nah, kata Nabi ada yang pertama nih, lisan yang bisa membahagiakan itu adalah lisan yang gemar mengucapkan kalimat-kalimat yang baik. Lisan yang gemar mengucapkan kalimat-kalimat yang baik. Tadi saya sudah sampaikan di awal bahwa orang itu nggak ada urusan dengan hati kita. Orang tuh nggak ada urusan dengan hati kita. Orang tuh ngeliat fisiknya kita nih, ngelihat apa yang nampak termasuk dalam ucapan. Orang yang biasa ngomong kotor itu bisa dipastikan hatinya kotor. Orang yang misalnya terbiasa mengucapkan kalimat yang baik, dimungkinkan hatinya juga baik lah. Masih beres lah. Paham? Contoh nih. Misalnya teman-teman, kan saya pernah cerita belum ya, saya pernah mentalkin seorang. Karena memang diminta oleh seorang ibu. Ustadz bisa datang ke rumah nggak? Bisa. Kapan? Sekarang Ustaz, sebentar dulu saya masih pengajian ini main sekarang aja. Kayak cowok panggilan kan ya jadinya. Langsung datang gitu ya enggak lah. Kita punya harga kok. Harga diri maksudnya. Orang lagi ngisi pengajian suruh datang sekarang. Masa mau saya tinggal di pengajian? Kenapa Bu? Tolong talkinkan suami saya. Nah kalau sudah kalimat talkin berarti orang mau meninggal kan ya. Orang mau meninggal. Kapan Bu? Dari mulai subuh Ustaz. Ya sudah nanti aja habis pengajian saya ke sana. Selepas asar nih, itu kan walaupun sebelum asar. Selepas asar saya ke sana. Balik papan kejadiannya. Saya datang, kemudian saya bacakan Quran dulu nih biar tenang. Saya bacakan ayat Al-Quran. Setelah itu saya talqin dengan 2 kalimat syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang keluar tuh kalimat tadi, ANJING, kucing. Kata istrinya nih Ustadz, mungkin kepanjangan. Cari yang pendek. La ilaha illallah. Tetap yang keluar itu tadi beaba, baby, sapi. Udah kucing, sapi, kuda, mau sebutin semuanya. Kata si istri, Ustadz mungkin kepanjangan. Ada nggak yang lebih pendek? Ada. Allah tuh paling pendek kan sudah. Gak mungkin kita talkin Allah itu pelecehan. Allah tuh sudah paling pendek sudah itu, paling pendek. Teman-teman jangankan Allah, la ilaha illallah bisa nggak? Coba 1, 2, 3.
Nah, udah pada siap berarti ya. Jadi saya bahagia keluar dari sini nggak punya beban gitu loh ya. Jadi saya pas keluar dari sini nggak punya beban. Ya Allah, ini sudah pada siap ya Allah, nggak apa-apa. Namanya umur kan nggak ada yang tahu ya, nggak ada yang tahu loh ya. Bisa jadi teman-teman duluan, saya belakangan ya kan. Atau saya yang belakangan, teman-teman yang duluan juga nggak apa-apa. Ya, jadi nggak usah rebutan, ya nggak usah rebutan. Baik, kayak nggak ridho gitu wajahnya. Namanya umur nggak ada yang tahu. Baik, teman-teman sekalian, ini sudah pakai bahasa yang sederhana, pakai kalimat yang paling singkat, tetap nggak bisa. Sampai maghrib kita tinggal sholat maghrib, sampai isya kita tinggal sholat isya, sampai jam 9. Kelar belum. Karena takut fitnah ya, misalnya kita masa di situ terus, masa harus kita cekek nih orang biar cepat mati ya kan, nggak mungkin lah. Kita tetap pamit. Saya ingin menyampaikan bahwa saya bukan malaikat pencabut nyawa kan gitu. Kalau saya harus nungguin sampai meninggal, siapa saya? Kalau memang belum waktunya nggak bakal meninggal, bener nggak sih? Kalau memang belum waktunya mau diapain coba? Kita mau bacain Yasin, bacain 30 juz juga kalau memang belum waktunya mau diapain? Kita pulang. Sampai kemudian besoknya ada kabar lagi, Ustadz, suami saya meninggal. Gak mungkin saya bilang alhamdulillah meninggal juga akhirnya ya, ringan sudah beban dunia gitu ya. Gak mungkin. Kalimat istirja lah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Maka karena di awal juga saya diminta untuk datang, maka setelah itu saya datang lagi untuk bertakziah. Si ibu ini saya belum minta dia ngomong, dia udah cerita, Ustadz maafkan suami saya. Kenapa Bu? Ya maafkan suami saya. Ya kenapa, kan minta maaf, kan gak punya salah dengan saya. Itu kemarin suami saya bilang kayak gitu. Saya bilang kan bukan buat saya, tugas saya itu mentalkin. Masalah dia mau ngucapin apa bukan urusan saya gitu. Nah, itulah suami saya Ustadz, itulah suami saya. Mulai ini jiwa kekepoannya sudah mulai meronta kan ya, digituin ya. Ini apa nih maksudnya? Itulah suami saya. Jadi istilahnya nih, itulah suami saya pakai koma gitu kan, koma. Apa nih? Apa nih? Kan penasaran kan ya. Sekalipun saya bilang, terus Bu, cerita Bu, ayo gas kan. Nggak mungkin. Saya diam aja gitu. Di ibunya malah melanjutkan gitu. Jadi saya di kampung ini katanya, di kampung ini, kalau ada orang teriak pagi, siang, sore, malam dengan teriakan yang seperti kemarin, orang-orang sudah tahu itu suami saya. Paham gak nih? Paham kan? Udah cukup sampai di situ. Saya bilang sudah, mudah-mudahan Allah mengampuni. Enggak usah juga kita pancing. Terus Bu, gimana lagi Bu? Itu namanya sama lah, menggibahi orang yang sudah meninggal. Tapi saya paham. Nah, dari sini, dari kisah yang singkat ini, ternyata kenapa sih kita perlu mengucapkan kalimat-kalimat yang baik? Karena kalimat yang biasa diucapkan oleh seorang hamba itu akan berpengaruh terhadap ucapan yang paling akhir yang akan dia ucapkan. Kekhawatiran kita tuh yang biasa bilang pas dicabut nyawanya ketika ngomong itu, mau diplesetin jadi anjay kah, anjrit kah, pas dicabut nyawanya kan nggak enak gitu. Dia meninggal pas lagi bilang coba kan gak enak banget gitu. Nah orang yang seperti ini, sekalipun nih kita nggak boleh bilang dia su'ul khotimah, kan nggak boleh nih. Tapi ada nggak yang berani mengatakan bahwa yang kayak tadi nih, yang meninggal dengan ucapan kotor tadi, kemudian bilang, masya Allah, lisannya aja itu kotor saat dia husnul khotimah kayaknya. Nggak mungkin. Paham ya? Lain kalau orang 40 tahun nih buruk nih, dikenal di kampung buruk. Pas meninggal dia bilang la ilaha illallah. Itu orang nggak peduli dia itu preman atau bukan, bener nggak? Dia bilang apa? Masya Allah, orang ini buruk betul loh waktu masih hidup. Tapi di penghujung hayatnya kalimat yang baik, orang baik meninggalnya. Tuh. Karena memang lisan kita itu berpengaruh terhadap apa? Terhadap penilaian orang, terhadap akhir dari ucapan yang akan kita ucapkan nanti. Semakin banyak kita mengucapkan kalimat yang baik, harapannya kita meninggal pun saat ketika kita mengucapkan kalimat yang baik. Nah, mengucapkan kalimat baik ini teman-teman sekalian gak mesti jadi ustadz. Kenapa kamu ngomongnya buruk? Aku bukan ustadz katanya. Kenapa mbaknya ngomongnya buruk betul? Aku bukan ustadzah. Yang bilang kalimat baik itu hanya diucapkan oleh ustadz dan ustadzah siapa? Enggak juga. Jadi paling tidak teman-teman terbiasa mengucapkan kalimat yang baik itu gak mesti ceramah, gak mesti. Biasain teman-teman baca subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Kayak gitu aja. Biasain kayak gitu. Kenapa? Ya itu tadi, karena kekhawatiran kita adalah kalau kita terbiasa mengucapkan kalimat yang kotor, khawatirnya kita di penghujung hayat kita justru meninggal saat kita mengucapkan kalimat yang kotor. Gitu ya. Sudah pahami ya? Bisa kan?
Ustaz, contoh kalimat yang baik tuh kayak mana? Kayak tadi tuh. Misalnya dulu kan Nabi itu pernah didemo sama sahabat. Ini saya pernah cerita di sini nih. Demo sama sahabat yang dari kalangan orang-orang yang fakir miskin. Ya Rasulullah, kenapa? Kami ini mau demo nih. Nggak ada spanduk. Memang nggak ada, belum ada yang tukang cetak spanduknya. Kenapa, kata Nabi? Kami ini rasa-rasanya kehabisan surga. Kenapa? Surga diborong sama orang-orang kaya katanya. Kok bisa? Iya. Coba lihat. Kalau mereka itu ngelihat kami sholat, mereka juga sholat. Terus kalau kami kejar mereka dengan tilawah, mereka juga tilawah. Kami kejar mereka dengan puasa, mereka juga puasa. Gitu. Terus saat mereka bersedekah, nah kami nggak bisa ngejar. Gitu ya. Kalau sholat, kami juga sholat gitu ya. Kalau puasa, mereka puasa, kami juga puasa. Tapi ketika mereka bersedekah, kami nggak bisa, wahai Rasul. Jadi surga itu diborong sama orang kaya. Nabi tahu maksudnya nih. Tapi yang perlu kita garis bawahi adalah keirian sahabat dengan saudaranya itu bukan lantaran sahabatnya kaya, bukan kan? Tapi untuk apa kekayaan itu dipergunakan. Jadi kamu itu iri, mereka bisa sedekah. Bukan kami itu iri, mereka kaya, bukan. Kami ini iri karena mereka bisa bersedekah dengan hartanya. Nah itu yang keren. Nah apa kata Nabi? Setelah Nabi tersenyum, ngedengerin curhat sahabat itu, maka Nabi memberikan jawaban. Bukankah sudah berlaku buat kalian? Apa wahai Rasul? Likulli tasbihatin sodaqah. Setiap tasbih, subhanallah, 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 bernilai sedekah. Walikulli tahmidatin sodaqah. Setiap tahmid, alhamdulillah, 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 juga bernilai sedekah. Walikulli takbiratin sodaqah. Dan setiap takbir itu juga bernilai sedekah. Dan walikulli tahlilatin sodaqah. Setiap tahlil nih, la ilaha illallah, itu juga bernilai sedekah. Tuh coba adilnya Allah ketika memberikan kebaikan buat siapapun. Jadi gak ada istilah orang kaya duluan, gak juga, belum tentu. Boleh jadi orang kaya belakangan karena hisabnya banyak. Nah sedangkan orang-orang yang biasa aja bisa jadi masuk surganya lebih dulu. Kenapa? Karena kalimat-kalimat baiknya itu setara dengan sedekah. Paham di sini ya? Jadi intinya ucapkan kalimat-kalimat yang baik itu tidak mesti dalam bentuk ceramah. Bisa teman-teman mengemasnya dengan mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah atau zikir. Paham ya? Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua yang bisa mengantarkan kita kepada kebahagiaan ini, lisan kan kita punya lisan semuanya. Itu lisan yang seperti apa modelnya? Nabi ngasih tahu juga, yaitu lisan yang gemar mengajak orang lain kepada kebaikan. Jadi senang betul kalau ada kajian ngajak orang. Kalau ada kesempatan melakukan amal soleh dia ngajak orang. Itu dia senang betul. Jadi ngajakin orang untuk bisa melakukan apa? Kebaikan. Ada nggak hadisnya? Ada. Nabi SAW bersabda, "Man dalla ala khair falahu mithlu ajri fa'ilihi." Barang siapa yang menjadi wasilah, yang nunjukin orang untuk bisa melakukan kebaikan, maka pahalanya sama seperti orang yang melakukan kebaikan tersebut. Tapi nggak berlaku untuk sholat fardu ya. Ini tolong nih. Gak berlaku untuk yang sholat fardu. Misalnya teman-teman ngajakin temannya untuk sholat zuhur. Temannya sholat, terus dia enggak. Kenapa mak gak sholat zuhur? Ustaz, udah diwakilin sama dia. Nah, saya ngajakin dia loh tadi. Gitu. Salah konsep. Ya. Ada misalnya ini orang gak puasa, tapi sering banget kalau malam tuh jangan lupa niat puasa. Jangan lupa ya besok puasa gitu ya. Gak usah pakai daham-daham ya, tolong-tolong ya. Pokoknya orang tuh ngingetin puasa, bahkan ngebangunin sahur loh ya, bahkan dia teleponin satu-satu biar pada sahur, terus dia nggak sahur, dia nggak puasa. Kenapa nggak puasa? Saya sudah ngajakin orang-orang puasa. Ini beda, maksudnya bukan setara, itu bukan berarti sama ya. Itu tolong dibedakan. Jadi setara, setara dengan sama itu beda. Contoh gini, ada orang kata Nabi yang nggak pergi berjihad tapi dia memiliki gelar seorang syahid, gitu ya, setara dengan orang yang syahid. Setara itu bukan sama, setara ya, itu beda nggak? Beda. Jadi kata Nabi ada orang yang nggak pergi berjihad tapi dia meninggalnya dalam keadaan syahid, yaitu yang perempuan yang meninggal saat proses melahirkan selama dia tidak melakukan dosa besar dan dia beriman. Terus orang yang al-harik, orang yang mati terpanggang selama dia beriman dan tidak melakukan dosa besar, itu juga syahid. Tapi syahidnya sama nggak seperti orang yang berjihad di jalan Allah? Beda. Tapi setara gitu loh. Tapi setara itu beda dengan sama. Sama seperti kayak tadi, barang siapa yang menunjuki orang kepada kebaikan, maka dia memperoleh pahala yang sama seperti orang yang melakukan kebaikan tersebut. Gini, kita ini kadang ngajak orang tuh terkendalanya sama dalil. Ustaz, saya nggak hafal ayatnya. Nggak mesti hafal ayatnya.
Ustadz saya nggak hafal hadisnya. Nggak mesti hafal hadisnya. Kalau teman-teman pernah tahu, pernah dengar dari ustadz, dari kiai, dari habib, dari siapapun itu berupa kebaikan, sampaikan boleh nggak? Boleh. Sekalipun kita nggak hafal. Contoh, teman-teman kalau makan pakai tangan apa? Kanan. Ngajarin anak, ngajarin adik yang belum nikah nih, kan punya adik kan ya? Punya adik, siapa yang punya adik ya? Adik, terus kalau adiknya kalau kita ajarin makan pakai tangan apa? Kanan. Coba Cung angkat tangan. Siapa yang hafal hadis makan pakai tangan kanan? Ada? Hadis makan pakai tangan kanan. Ada yang hafal? Nggak ada. Baik, berarti bukunya lewat dulu nih ya, skip lagi ya. Nabi SAW bersabda, "Idza akala ahadukum falyakul biyamini." Kalau di antara kalian makan, maka hendaklah makan pakai tangan kanan. Wa idza syariba, kalau dia minum, falyashrab biyamini. Hendaklah dia minum juga pakai tangan kanan. Fa inna syaitan yakulu wa yashrabu bishimali. Karena syaitan itu makan dan minum pakai tangan kiri. Tuh. Kita nggak mesti hafal hadis ini, tapi kita tetap aja ngajarin anak, adik kita makan pakai tangan kanan. Karena kita pernah dengar ustadz, pernah dengar ceramah kalau makan itu pakai tangan kanan. Kenapa? Karena setan makannya pakai tangan kiri. Sekalipun kita nggak hafal redaksinya, kita tahu substansinya, isinya gitu. Intinya kalau makan pakai tangan kanan, nggak mungkin kita bilang ke anak kita, terserah nak mau pakai kaki juga nggak apa-apa. Kenapa Bu? Ibu nggak hafal hadisnya? Kan enggak. Paham? Contoh lain. Teman-teman kalau pakai sendal yang mana dulu? Yakin? Nggak yang tungkurap dulu, mana yang belakangan gitu ya. Pokoknya yang siap, ya itu yang kita sikat. Sebelahnya kita set gitu kan. Nah. Pakai kanan kan? Ada yang hafal hadisnya? Pakai sendal itu pakai yang kanan dulu. Saya kasih buku langsung nih, yang hafal hadisnya nih. Nggak ada? Nggak ada. Skip lagi. Buat di akhir memang nih ya. Buat di akhir kayaknya. Nabi SAW bersabda, "Idza inta'ala ahadukum falyabda biyamini." Kalau di antara kalian ada yang memakai sendal, maka hendaklah memulakan dengan kaki kanan. Wa idza khala'a, kalau dia mau melepaskan, baru kemudian dari yang kiri. Itu hadisnya seperti itu. Kita nggak hafal hadisnya, tapi kita praktekin tuh, karena kita pernah dengar. Mulailah dengan yang kanan. Sesederhana itu menyampaikan kebaikan kepada orang lain. Sama termasuk kayak mengingatkan orang supaya tidak lagi makan sambil berdiri. Kan Nabi pernah bilang, kalau kalian lupa dan kalian dalam keadaan berdiri lagi makan, apa kata Nabi? Nyuruh duduk nggak? Enggak. Nabi nyuruh muntahkan. Saking kerasnya larangan makan sambil berdiri, maka muntahkan kata Nabi. Kan mubazir itu kalau teman-teman datang ke acara kondangan, terus ngeliat menunya kalap. Wah, diambil banyak-banyak, baru setengah jalan kenyang. Nah sisanya ini nih, kecuali teman-teman bawa Tupperware ya, akhirnya dimasukin memang nih. Tapi kalau nggak bawa, udah akhirnya kita lepas aja kayak gitu. Itu mubazir namanya. Tapi untuk menjalankan sunnah itu bukan babnya mubazir. Kenapa? Nabi menyuruh muntahkan karena memang keras larangannya. Nanti kalau pas teman-teman selesai dari kajian ini, ternyata temannya masih makan sambil berdiri, ditegur. Kan kalau kita kan bisa kayak gitu, pas lagi makan berdiri ditegur, "Mbak, kok masih berdiri?" Astagfirullahaladzim. Tapi ditelan dulu gitu ya, telan dulu. Gimana nggak ditelan? Mana pentol terakhir makan Salome ya kan? Tahu pentol terakhir Salome ya? Coba tolong sesama Salome lovers, tidak ada dusta di antara kita ya. Coba, itu kan pentol yang paling gede biasanya kan. Ini pentol terakhir ini. Makan berdiri. Ditegur sama temennya. "Mbak, kok masih berdiri makanya?" Astagfirullahaladzim ya. Tapi udah masuk duluan. Jangan muntahin. Harusnya muntahin. Tapi saya yakin teman-teman gak ada yang makan dan minum sambil berdiri. Tapi setan itu halus godaannya. Dia masuk ke rumah. Dia godain kita. Termasuk nih teman-teman yang belum menikah, masih sekolah seperti ini. Kalau pas di rumah, kalau pas lagi masak, ya kan? Pas nyicipin makanan, sambil berdiri atau sambil duduk? Mencicipi masakan? Diri. Tuh kan? Iya, pakai tangan apa? Kiri. Biasa kiri. Karena diambil dari kanan, dituangin ke kiri. Dicicipin sambil berdiri. Cocok kan? Paket komplit. Nah, setan tepuk tangan, yes. Kata anaknya, "Mama aja berdiri," katanya. Padahal sedari kecil diajarin, nah makanya duduk. Tapi orang tuanya mengajari tanpa sengaja tentunya kan. Sambil berdiri pakai tangan kiri. Nggak usah langsung dari wajan. Ngeri sekali ya. Itu lain kalau gitu, silahkan aja. Kalau bisa ya. Baik, kita lanjutkan. Jadi ngajarin orang tuh nggak mesti hafal hadisnya. Yang penting teman-teman pernah mendapati kebaikan,
sampaikan. Kecuali jangan yang aneh-aneh ya. Barang siapa yang tidak menyebarkan pesan ini akan miskin 7 turunan. Nah itu sudah nggak usah. Biasa kan gitu kan menjelang Ramadan ya kan banyak tuh. Bukan hadis, bukan ini kalimat-kalimat palsu, kalimat-kalimat dusta. Baik, ini yang pertama ya. Jadi yang pertama, yang kedua yaitu lisan yang gemar mengajak orang lain kepada kebaikan. Kita mengenal ada istilah amal jariyah. Amal jariyah itu kita beramalnya udah, tapi pahalanya ngalir. Termasuk nunjukin orang untuk misalnya sedekah di mana gitu. Loh di musolaku lagi ada perbaikan musola, dia butuh genteng. Genteng tuh genteng yang apa ya? Itu 50.000 kurang lebih. Ya kan? 55 atau paling enggak 60.000 lah. Kita ini ada rezeki ini sebulan, salam lembar aja nggak apa-apa. Tapi kalau mau beli, tolong pastikan sama ya. Kalau nggak sama, bingung ya pengurusnya. Ini udah pasang merek, kita bawa biru satu coba. Ayo gimana? Mau pasang di mana? Dipasang di atas nggak pantas kelihatannya, gitu ya. Carilah yang sama. Misalnya ini kita tanya ini yang ya harga berapa Pak? Yang harga segini nih berapa? Dia 60 nih. Di mana belinya? Di sana. Bapak ini saya titip Pak ya 1 lembar aja nggak? Itu teman-teman sekalian nih, teman-teman sekalian itu kelihatan cuma 1 lembar. Tapi selama musola masjid itu tetap berdiri dipakai buat sholat, selama itu juga, Ustaz nanti kalau masjid dibongkar tetap dapat sampai hari kiamat dapatnya. Tapi kan udah diganti sengnya. Itu masjid gak bakal pernah ada sebelum kita nyumbang seng 1 itu. Misal ada orang nih marah-marah, kenapa itu kan aku yang bangun ini kusennya, kenapa dibongkar diganti? Dia nggak sadar, justru dengan kusen yang sudah diganti itu, kenapa sampai ada kusen baru? Karena itu terinspirasi dari kusen yang lama. Coba sekiranya orang nggak ada yang nyumbang kusen, nggak bakal ada juga masjid. Gitu. Jadi jangan pernah menganggap bahwa kalau masjid dibongkar diganti dengan yang baru, terus sengnya itu dibuang diganti dengan yang baru, hilang, paling enggak. Tetap selama masjid dan musola itu tetap ada, atau teman-teman tetap mendapatkan kebaikan. Paham ya? Jadi ngajakin orang tuh kayak gitu sederhana. Di musolaku loh lagi bangun toilet. Kenapa? Ada patung-patungnya ya, nyumbang lah 50.000 atau berapa tuh 25.000, nggak apa-apa. Sumbang ke sana. Jadi itu toilet. Selama toilet itu tetap digunakan untuk kebaikan, tempat berwudu, tempat buang hajat, misalnya orang-orang yang musafir, pahalanya ngalir. Sekalipun cuma buat toilet. Pokoknya kalau teman-teman misalnya ada donasi apapun, selama kita kenal nih dengan lembaganya ya, tolong. Kalau nggak kenal nggak usah juga di-share. Ada yang dari Sulawesi kita share sini, kita nggak tahu juga alamatnya di mana, nggak kenal juga siapa yang rekomendasiin, ini juga hati-hati juga. Yang kita kenal aja nih, ini lembaga ini baik nih, recommended, sampaikan ke orang. Ada program ini ya, ada orang yang lagi butuh operasi dan sebagainya. Udah share aja, kebaikan itu di-share. Boleh jadi nih orang yang membaca, ya Allah baik banget nih orang. Ini saya memang lagi butuh nih, saya lagi butuh untuk nyumbangin harta saya. Ada jalannya gitu. Jadi teman-teman juga dapat kebaikannya. Makanya yang kedua, lisan yang membahagiakan itu adalah lisan yang gemar mengajak orang lain kepada kebaikan. Yang ketiga, lisan yang bisa membahagiakan kita itu adalah lisan yang tidak pernah tertarik untuk membicarakan aib dan keburukan orang lain. Ini yang ketiga nih. Lisan yang tidak pernah tertarik untuk membicarakan aib dan keburukan orang lain. Ada satu kisah, ini keren banget asli. Kalau teman-teman Ustadz, saya kurang yakin dengan cerita Ustadz, silahkan aja cari keywordnya. Keywordnya dalam bahasa Arab, tulis aja nanti di Google itu, Qissatu Musa fi talabil matar. Kisah Nabi Musa meminta hujan. Nanti di situ para ulama akan di YouTube juga boleh. Tapi keywordnya tadi Qissatu Musa fi talabil matar. Kisah Nabi Musa meminta hujan. Kisahnya gini teman-teman sekalian. Di zaman Nabi Musa itu pernah terjadi peceklik. Tahu peceklik? Peceklik itu berarti kemarau yang berkepanjangan. Jadi panjang betul, nggak biasanya gitu loh, panjang. Sampai binatang yang biasa diperah susunya itu udah nggak mengeluarkan air susu. Kenapa coba? Ya kurang air, kurang rumput yang hijau. Di mana dia bisa makan? Di mana bisa menghasilkan susu? Orang buat dia aja dia kurang. Paham ya? Nah, sampai kemudian Bani Israel ini ngadu ke Nabi Musa. Biasa sifatnya Bani Israel itu kalau lagi butuh dekat sama Allah. Tapi kalau sudah dipenuhi kebutuhannya, jauh lagi. Itu namanya sifat Bani Israel. Pala batu. Tahu pala batu? Kalau dia jatuh ke aspal, aspalnya yang lecet. Nah, palanya enggak. Nah, itu pala batu sudah tuh. Asli. Paham ya? Pala batu itu gambarannya susah banget menerima nasihat, susah diajak kebaikan. Tapi kalau lagi butuh, deket betul tuh. Wahai Musa, mintalah sama Allah supaya kita ini dapat hujan. Ini binatang-binatang pada mati bentar lagi ini.
kami ini kurang air dan seterusnya. Maka apa kata Nabi Musa? Baik, kita kumpul di satu lapangan, semuanya harus ikut. Mau bayi, bawa semuanya, orang tua bawa semuanya. Itu menunjukkan kesungguhan seorang minta diturunkan hujan. Maka berkumpul semuanya tanpa terkecuali, mau kecil, mau gede, mau tua, datang ke lapangan. Semuanya. Ya kecuali memang yang sakit memang nggak bisa, masa sakit kita tandu kan. Udah yang sakit ya enggak lah. Pokoknya semuanya selama dia bisa jalan kumpul semuanya di lapangan. Dikumpul semuanya karena lagi butuh. Kalau butuh dekat sama Allah. Nabi Musa mimpin doa. Begini nih. Ini namanya doa salat istisqa. Jadi kalau ada imam mimpin salat istisqa kemudian gini, berarti mungkin kurang jauh traveling fikihnya ya. Mungkin belum pernah berguru dengan Ustaz Agus Khairul Huda. Ya. Belum ngaji fikih sama Uda ya. Nah, teman-teman sekalian, istisqa itu doanya kayak gini. Ke atas seperti ini nih. Sampai kelihatan Nabi juga gitu. Mengatakan seperti ini. Apa kata Nabi Musa? Allahumma aghithna, Allahumma ansurna, Allahumma amtirna, ya Allah, tolong kami, bantu kami ya Allah, dan turunkan hujan untuk kami ya Allah. Itu doa Nabi Musa. Dan subhanallahnya awan tidak kunjung berkumpul. Artinya nggak ada tanda-tanda hujan akan diturunkan. Padahal Nabi Musa itu nabi loh. Dan bahkan Nabi Musa itu punya gelar kalimullah. Nabi yang mampu berbicara langsung dengan Allah. Yang Nabi Musa ngomong, ya Allah aku sakit perut, keluar kata Allah. Cari rumput ini dan konsumsi itu sembuh. Jadi langsung ngomong ke Allah gitu. Ini Nabi Musa sudah doa berulang-ulang dan tidak ada tanda-tanda hujan akan turun. Gelisah sudah nih Bani Israel. Diulang lagi oleh Nabi Musa doanya. Dan tidak ada tanda-tanda hujan itu akan turun. Mulai gelisah. Tahu gelisah? Kayak taklim kelamaan. Ya, kayak pengajian kelamaan. Ya? Cie, sama gitu ya. Nah. Tuh. Cari posisi. Ini teman-teman sini kalau pengajian nggak ada yang gelisah di sini, masya Allah. Jadi gelisah itu kayak gambarannya itu kayak seperti taklim kelamaan. Apalagi kalau Ustadz di awal sudah menyampaikan 10 keutamaan. Wah, baru 2 sudah 1,5 jam. Kapan naik ke yang 3 ini ya? 2 aja 1,5 jam. Mana judulnya 10 keutamaan. Allah Rabbi 8 lagi. Yang ketiga baru yang ketiga ya Allah gini ya. Ini masih ada 7 nih. Yang ketiga aja belum dibahas kan, baru yang ketiga katanya Allah. Nah, itu seperti itu. Sampai desas-desusnya kita tinggalin yuk. Udah mau bubar nih. Nabi Musa masih doa. Ini udah mau bubar. Sama kayak pengajian, ustadznya lama ya. Bisa nggak kita pulang duluan gitu. Kalau berani silakan aja, saya tandain memang. Siapa yang berani keluar dari pintu ini sebelum saya selesai ngomong? Ya. Baik, kita lanjutin nih. Jadi umatnya Nabi Musa ini, Bani Israel udah mau pulang. Sampai kemudian Allah menjawab doa Nabi Musa dengan mengatakan, wahai Musa, bagaimana mungkin aku akan turunkan hujan sedangkan ada salah seorang di antara umatmu yang bermaksiat kepadaku 40 tahun. Berapa tahun? 40, nggak main-main, 40 tahun. Contohnya apa? Contohnya berbicara saat ada yang berbicara. Ini contoh ya kan, suka tersinggung dah. Saya nggak suka dah teman-temannya. Ini kan contoh gitu kan, contoh gitu kan. Nabi Musa lagi doa dia kasak-kusuk di belakang. Kita tinggalin itu contoh, ya contoh. Apa kata Allah? Bagaimana aku akan menurunkan hujan sedangkan ada salah seorang di antara umatmu yang bermaksiat kepadaku 40 tahun. Terus apa ya Allah? Keluarkan dia dari barisan. Maka aku akan turunkan hujan. Maka berbalik badan Nabi Musa dan menyampaikan kepada kaumnya, siapa di antara kalian yang bermaksiat kepadaku 40 tahun, keluar dari barisan. Karena engkau Allah menahan hujan buat kita. Kira-kira ada nggak yang berani keluar? Gak ada. Yakin saya nggak ada yang berani. Gak usah jauh-jauh. Siapa di antara teman-teman yang tadi salat subuhnya 6:30, silahkan keluar dari ruangan ini. Aku jam 7:05. Kalau 6:30 nggak ada di sini, insya Allah nggak ada. Kalau kurang 1/4 mungkin ada ya. Nggak ada di sini, ahli-ahli salat semuanya, nggak usah ditanya ya, nggak usah ditanya. Salatnya nggak usah ditanya, nggak usah. Khawatir saya sama jawabannya ya, khawatir betul sama jawabannya. Nah teman-teman sekalian, itu kita ini bukan ninggalin salat, tapi salatnya kelewat dikit kan ya, salat kelewat dikit. Salat duhurnya kelewat dikit, lagi asar. Salat asar juga kelewat dikit. Lagi maghrib gitu ya, lewatnya cuma dikit aja, cuma dikit. Tapi kita malu mengakuinya, gitu ya.
Kita malu mengakuinya, apalagi ini 40 tahun. Nggak ada yang berani, nggak ada. Jadi ketika Nabi Musa menyampaikan kayak gitu, semuanya nunduk. Khawatir kan, khawatir ya Allah. Gitu. Sampai kemudian dia bilang nih, salah seorang di antara mereka, ya Allah, jangan, ya Allah, jangan sampai dibongkar sini, jangan ya Allah gitu. Kata Nabi Musa, ya sudah kalau gitu, aku akan kembali menghadap Allah. Nggak ada yang ngaku gimana coba? Apa ia mau dipaksa? Kan nggak bisa. Kamu nggak bisa kan? Akhirnya kata Nabi Musa, ya sudah kalau gitu aku akan kembali menghadap Allah, mudah-mudahan Allah berkenan menurunkan hujan. Nabi Musa berbalik badan. Nah, belum juga Nabi Musa angkat tangan, hujan turun. Meronta-ronta kan, jiwa ingin tahunya. Ya, kita kalau bilang kepo nanti rame lagi dunia persilatan kan. Kita tidak mengatakan Nabi Musa kepo ya. Nabi Musa kan penasaran nih. Ya Allah, bukankah tadi aku berdoa dan kau tidak turunkan hujan? Bukankah tadi aku angkat tangan dan kau tidak turunkan hujan? Bukankah kau meminta kepadaku untuk mengeluarkan orang yang bermaksiat kepadamu 40 tahun dan gak ada yang keluar? Lalu kenapa kau turunkan hujan ya Allah? Apa kata Allah? Innahu qotaba ya Musa. Sungguh hambaku itu telah bertaubat wahai Musa. Tambah jadi nih rasa ingin tahunya kan? Samalah seperti, tahu kepo ya? Kepo tuh kayak gini gambarannya. Ada orang bikin status lagi sebel sama seseorang. Masuk dong ya kan, kita masuk. Siapa sih mbak? Yang punya status juga nggak tahu diri. Dia jawabnya apa? Nggak usah, cukup aku dan Allah yang tahu. Kalau memang cukup dia dan Allah yang tahu, kenapa pakai bikin status ya kan? Nah terus namanya juga orang kepo kan, masih dibalesin komennya. Inbox ya saya namanya Allahu Rabbi. Di inbox coba bayangin coba. Ini kepo namanya itu. Nah Nabi Musa nanya, kalau ya Allah, kalau begitu tunjukkan kepadaku siapa orangnya. Kalau tadi kan nanya nih, kenapa sampai diturunkan hujan? Karena dia sudah bertaubat. Terus yang mana orangnya nih Allah, yang mana? Kasih tahu dong gitu. Apa kata Allah, wahai Musa, 40 tahun dia bermaksiat kepadaku, kututupi aibnya. Dan hari ini dia telah bertaubat. Apa mungkin aku akan kembali membuka aibnya? Coba, ini 40 tahun. Maka Nabi Musa nggak dikasih tahu kan? Enggak. Padahal Nabi Musa itu nabi loh. Pasti amanah nggak? Pasti. Kalau Allah bilang si fulan tuh, Nabi Musa nggak mungkin kayak admin lambe turah kan? Jangankan diomongin, baru terduga itu kesannya tuh kayak iya gitu nah, ya kan? Telah ditemukan, padahal tuh kayaknya ditemukan, tapi bahasanya apa? Telah ditemukan. Ya. Berduaan di kamar hotel, padahal tuh sama-sama ke hotel. Hotelnya sama, tapi belum tentu satu kamar. Tapi bahasanya apa? Ditemukan berduaan dalam hotel. Tuh, itu kerjaan siapa? Admin lambe turah. Karena saya sebel banget nih, mudah-mudahan Allah kasih hidayah gitu ya. Jangan-jangan nanti pas lagi di neraka, ketika dicambuk tuh sama malaikat, ditanya kan sama malaikat, apa yang menyebabkan kau masuk sampai neraka dalam kayak gini? Terus dia jawab dong admin lambe turahnya, kamu nanya gitu, kamu nanya. Nah, baik. Teman-teman sekalian dirahmati Allah, jadi itu pentingnya kita menutup aib. Bahkan ada ungkapan gini, aib yang telah Allah tutupi haram hukumnya untuk diumbar kembali, termasuk sama besti. Sebesti-bestinya kita dengan besti, pokoknya besti banget ya kan? Nggak bisa, kita nggak boleh nyeritain masa lalu kita, keburukan, aib yang kita miliki. Kenapa? Selama dia masih bernama manusia, selama dia masih bernama siapa? Manusia. Maka kalau kita sudah terlanjur menceritakan apapun tentang kita, maka bersiaplah menyiapkan ruang ketidakterdugaan namanya. Pasti bocor. Pasti bocor. Kita ngomong nih, ini cuma kita loh yang tahu. Iya, kayak nggak kenal aja gitu kan gitu ya. Kita cerita ini keburukan kita. Terus dia cerita ke yang lain, ini cuma kita aja loh ya berdua ya. Ini tadi teman saya tuh bilang kayak gini. Dia cerita punya teman, tadi loh temanku cerita, dia punya teman. Tuh kan, sudah 3 tuh. Terus nyambung. Pokoknya selama kita curhat sama manusia, siapkan ruang dalam hati kita, ruang ketidakterdugaan. Karena pasti bocor. Kalau sama manusia. Paham ya? Jadi sudahlah, sembunyikan aib yang sudah ada, yang kita ketahui. Jangan diumbar-umbar, jangan. Apalagi kalau ada seliweran gitu kan, ada seliweran, kalimat-kalimat kotor atau ada infotainment dan sebagainya yang menjurus kepada aib diri, nggak usah ikut-ikutan, nggak usah komen. Nggak kusangka tampan-tampan KDRT contoh ya, pasti ke arah sana. Ustaz tahu, gimana nggak tahu? Buka FB itu, buka IG itu yang dibahas, buka status WA juga itu. Coba ya Allah, kita nggak pengen tahu, cuma peseliweran aja ya tahu. Jadi akhirnya, nah, yang terakhir sudah jam 5 ya. Terakhir, lisan yang bisa membahagiakan kita nih teman-teman sekalian,
dunia dan akhirat, yaitu lisan yang gemar mendoakan saudaranya tanpa sepengetahuan orang yang sedang didoakannya. Jadi diam-diam mendoakan gitu loh, diam-diam mendoakan. Dan saya sering gitu, nyampaikan ke orang itu, gini. Misalnya ada orang yang berhutang dengan kita, udah 5 tahun tuh nggak balik-balik, udah 10 tahun, bahkan sudah bercucu, bukan beranak, udah beranak pinak, bercucu bahkan ya, udah 5 tahun dan 10 tahun. Biasanya orang itu kenapa nggak kembali? Karena memang doanya buruk. Ku doain kamu miskin 7 turunan. Coba. Pas ditanya, mau nggak uangnya balik? Ya mau katanya. Tapi dia doain yang berhutang itu miskin 7 turunan. Kan nggak nyambung akalnya, bener nggak sih? Harusnya gimana biar dia bisa bayar hutang? Doain yang baik-baik. Doain yang baik, baiknya itu kesalahan kita. Kita ini mendoakan orang lain dengan doa yang buruk, tapi harapannya itu biar kembali baik ke kita, itu nggak nyambung. Ku doain kamu susah seumur hidup. Lagi kalau dia susah gimana uang kita balik? Gak bisa. Makanya saya sering sampaikan, kalau teman-teman dihutangin sama orang dengan jumlah yang misalnya agak lumayan banyak, misalnya 10 juta, 20 juta misalnya kan. Itu kalau ternyata dia macet, terus nggak ada kabar misalnya, kita datengin juga dia ada aja alasannya. Pertama harus teman-teman lakukan itu adalah memaafkan. Ya Allah, saya maafkan dia. Apapun alasan dia ya Allah, saya maafkan. Karena kan orang yang berhutang itu cenderung berbohong. Ya, cenderung berbohong. Makanya ya Allah, saya maafkan dia. Apapun alasan dia, dan saya tidak menuduh dia berbohong ya Allah. Pokoknya apapun alasan dia saya maafkan. Tuh keren nih, udah keren, lapang hati kita. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan? Mengikhlaskan. Mengikhlaskan. 10 juta, iya. 10 juta. Iya kasat, iya diikhlasin. Semuanya, sebentar. Saya tahu nih wajah-wajah gak rela kan ya. Ini wajah belum ngutangin aja udah gak rela kan ya. Tuh lihat wajah-wajahnya tuh. Diikhlasin 10 juta, padahal nggak ngutangin juga sebenarnya. Kayak berat betul gitu untuk mengikhlaskan. Coba apa sih teman-teman yang buat teman-teman berat? Orang ngutangin aja enggak? Ya. Jadi udah diikhlasin. Apanya? 2. Karena dalam pilihan fikih itu nanti akan berbeda dampaknya. 1, mengikhlaskan nominalnya. Mengikhlaskan apa? Nominalnya. Yang kedua, mengikhlaskan waktu pembayarannya. Dua-duanya punya konsekuensi yang berbeda. Kalau mengikhlaskan nominalnya, maka antara kita dengan dia selesai. Selesai nih. Jadi kalau dia misalnya dia wafat, kita nggak bisa nagih ke ahli warisnya. Kalau ternyata kita wafat duluan, ahli waris kita nggak bisa nuntut ke dia karena kita sudah mengikhlaskan. Makanya jangan salah dalam berdoa. Ini lagi tahajud, lagi ingat dosa. Doanya kayak gini, ya Allah. Yang 10 juta itu ku ikhlaskan ya Allah. Ku ikhlaskan betulan gitu ya. Pas pagi lagi sarapan ada ngetok pintu. Ternyata dia. Mau apa mbak datang ke sini? Mau bayar hutang. Ya Allah, bisakah ku ralat doa yang tadi subuh ya Allah? Bisa nggak diralat? Nggak bisa. Karena gitu ya, kalimat ikhlas itu sudah berpindah ke pemilikan. Jadi hati-hati nih, mengikhlaskan aja. Ya Allah, saya sudah ikhlaskan ya Allah. Hati-hati nih. Kalau sudah diikhlaskan, kemudian dia datang mau bayar, boleh nggak kita terima? Nggak boleh. Nggak boleh. Ya, tapi 10 juta Ustaz sayang. Bukan masalah sayang, sudah berpindah ke pemilikan. Nggak bisa. Aku sudah ikhlasin loh tadi. Jadi nggak bisa diterima, nggak bisa. Ya sudah kan dulu kan waktu orang-orang nggak ada yang percaya sama saya. Cuman kamu yang percaya. Cuman keluargamu yang bisa ngasih bantuan. Ya sudah, ini anggap aja hadiah. Nah, boleh nggak kita terima? Nah, boleh. Cuman itu biasanya terjadi di sinetron. Aslinya gak mungkin kan. Jadi bener gak usah dibayar. Iya, alhamdulillah ya Allah. Tuh malah alhamdulillah dia. Nah kan, jadi beda kan, beda. Jadi mengikhlaskan nominal dengan mengikhlaskan waktu pembayarannya. Maksudnya kayak gini, ya Allah, saya ikhlas kapanpun dia bayar, saya ikhlas ya Allah. Gitu ya, saya kapanpun dia bayar, saya ikhlas. Jadi tinggal pilih teman-teman. Kalau belum bisa mengikhlaskan nominalnya, paling enggak teman-teman bisa mengikhlaskan waktu pembayarannya. Kalaupun ternyata dia meninggal, kita bisa nuntut ke ahli warisnya. Kalaupun ternyata kita meninggal, itu menjadi harta waris kita nantinya. Anak kita nanti boleh nuntut ke sana, boleh minta. Itu boleh nggak? Boleh. Karena memang itu adalah harta warisan, walaupun berupa hutang. Paham ya? Nah, jadi gitu, pilihannya 2. Mau diikhlaskan nominalnya atau waktu pembayarannya. Dua-duanya baik. Silakan aja pilih teman-teman. Terutama hati-hati nih, tolong-tolong ya. Kalau yang ngutangin 10.000, 20.000, kadang kita suka nggak nganggap ya. Jadi jalan-jalan sama Besti nih. Besti kita mau beli sepatu, kurang 20.000. Ada ke uangmu berapa?
kurang 20. Nah, dia kasih 20. Karena cuma 20, ya Allah 20.000. Kalau udah biasa kan beda ya. Ya Allah cuma 20, kita anggap apa? Wih, kok kemarin dia pinjam 20, kok belum bayar ya? Seminggu, Allah cuma 20.000, ku ikhlasin aja deh. Pernah nggak ngalamin kayak gitu? Ah cuma 10.000, ku ikhlasin. Ternyata besoknya dia bilang kayak gini, ya Allah aku lupa nah seminggu yang lalu. Kenapa? Aku pinjam uang 20.000, nah aku lupa. Padahal kita udah ngikhlasin. Makanya diingat-ingat punya hutang. Diambil, ya Allah, diambil. Hati-hati, balikin. Tolong ya. 10.000 Ustaz, balikin. Kalau kita pernah bilang apa? Ya Allah, udahlah cuman segitu kok ikhlasin aja. Balikin ya, tolong. Karena memang sudah lain lagi miliknya kita. Bukan haknya kita. Paham ya? Kalau yang gede-gede kan rasa-rasanya mustahil gitu kepleset. Ya Allah, aku ikhlasin cuma 20 juta. Kayaknya enggak kan? Nah, yang kecil-kecil nih tolong-tolongnya dikembalikan. Nah, terus yang ketiga, kan yang pertama tadi apa? Memaafkan. Yang kedua mengikhlaskan. Dan yang ketiga mendoakan. Ini saya kasih contoh. Ya Allah, panjangkan umurnya. Ya Allah, mudahkan rezekinya. Ya Allah, titipkan keberkahan rizki untuk dia ya Allah. Ya Allah, mudahkan juga urusan-urusannya. Tuh, keren tuh doa. Kenapa? Kalaupun ternyata nih Allah kabulin buat dia, betulan dia menjadi orang yang panjang umurnya, mudah urusannya, berkah rezekinya. Kira-kira uang kita balik nggak? Balik. Karena kita doanya bukan banyaknya rezeki aja, tapi berkahnya rezeki. Dan salah satu ciri keberkahan rezeki itu mudah untuk menunaikan kewajiban. Ternyata Allah nggak berkenan mengabulkan buat dia. Paling tidak doa itu Allah kabulkan buat siapa? Buat kita, sebagaimana sabda Nabi, ma min abdin mu'min, dalam hadis riwayat Imam Muslim. Tidaklah seorang hamba mukmin yad'u li akhihi, mendoakan kebaikan untuk saudaranya, bidzahril ghaib, tanpa sepengetahuannya. Itu yang maksud diam-diam mendoakan tuh kayak tadi tuh. Apa kata Nabi? Illa qalal malak, kecuali malaikat akan berkata, laka bimithlin, untukmu doa yang sama. Jadi saat kita bilang kayak gini, ya Allah panjangkan umurnya, malaikat langsung doa, ya Allah panjangin juga umur orang yang sedang berdoa ini. Ya Allah mudahkan rezekinya. Ya Allah mudahkan juga rezeki orang yang sedang berdoa ini. Ya Allah mudahkan urusannya, berkahi rezekinya, limpahkan rezekinya. Maka malaikat langsung juga doa dengan doa yang sama. Ya Allah limpahkan rezeki untuk dia, berkahi rezekinya, Allah mudahkan semua urusannya. Tuh, kalaupun Allah tidak mengabulkan buat dia, paling tidak Allah kabulkan buat siapa? Buat kita. Coba kalau doanya kayak tadi, ku doain memang miskin 7 turunan, jeger hujan gitu ya, tombak pasang gitu kan, kayak film-film azab gitu nah. Akhirnya sudah, dianya miskin, uang kita nggak balik, kita ngedumel aja kena stroke. Sampai mati juga nggak mau ku maafin. Sampai mati juga nggak mau ku maafin katanya. Udah stroke kayak gitu masih bilang kayak gitu, rugi ya, rugi. Lebih baik apa yang harus kita lakukan? Yang pertama apa? Memaafkan. Yang kedua mengikhlaskan. Yang ketiga mendoakan. Seperti itu ya. Jadi orang yang beruntung dengan lisannya yang terakhir itu adalah orang yang gemar mendoakan kebaikan untuk saudaranya. Teman-teman gak mesti nunggu hutangan dulu. Kalau pas lagi kesini pagi, teman-teman yang magang nih, atau teman-teman semuanya nih datang ke sini, kan masih ada saudara kita yang menjemput rezeki dari menyapu jalanan, bersih-bersih ya kan. Kita ya Allah selamatkan ibu ini dalam pekerjaannya. Paham? Maka malaikat doa juga buat kita, ya Allah selamatkan juga orang yang sedang berdoa ini dalam pekerjaannya. Ya Allah titipin tuh keberkahan rezeki buat pedagang tadi. Maka juga sama, doa malaikat juga sama nggak? Sama, ya Allah titipkan keberkahan rezeki buat orang yang lagi doa ini nih. Tuh. Ya syukur-syukur kalau ngeliat temennya nih. Ini tips terakhir ya saya ingin sampaikan buat teman-teman. Teman-teman marketing ada? Wah banyak nih. Kadang kita kepalang egois dalam berdoa. Robbik firli, ya Allah ampuni saya. Wali daya, orang tua siapa? Orang tua saya gitu ya. Pokoknya semua doa itu buat saya. Termasuk doa sholat duha tuh. Allahumma in kana rizki fis samai, ya Allah kalau rizkiku masih di langit turunkan buat siapa? Buat saya. Wa in kana fil ardi fa akhriju, kalau dia masih di bumi keluarin buat siapa? Buat saya. Kalau wa in kana ba'idan faqribu, kalau dia jauh deketin buat siapa? Saya juga. Wa in kana mu'siran fayasiru, kalau dia sulit maka mudahkan buat siapa? Saya. Semuanya buat saya. Nah itu egois dalam berdoa. Egois betul. Walaupun boleh nggak? Ya boleh, memang Nabi ngajarin juga. Tapi coba deh kayak gini, ya Allah itu teman saya marketing tuh, mudahkan urusannya. Ih keren nih.
Ya Allah lancarkan dia, ketemu customer, deal. Bahasa kitanya tuh closing. Nah, sehari 2 ya Allah. Gitu. Coba. Jarang kan yang doain temennya? Jarang. Nah, makanya bismillah. Coba deh mulai hari, ya Allah, itu teman saya tuh baik ya Allah. Ya Allah, mudahkan urusannya, berkahi rezekinya. Ya Allah, kasih closingan dalam hari ini. Gitu. Jadi malaikat doain kita. Nah, kita doain orang belum tentu dikabul. Banyak dosa. Salat subuh 6:30. Ya, tapi doanya malaikat, siapa yang berani mengatakan Allah nggak dikabul malaikat doanya? Malaikat tuh nggak punya salah. Ah, ini ternyata rahasianya di situ. Jadi jangan pengen kaya sendiri, doain temannya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa disampaikan buat teman-teman sekalian. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kita agak terlambat karena memang asarnya juga selesai jam 4. Ya, jam 4:05 tadi saya baru selesai itu. Jadi mudah-mudahan bisa memberikan manfaat buat teman-teman sekalian. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Aku qouli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, siap satu hadiah. Siap ya? Kayaknya buat perempuan aja, laki-laki biasa ngalah lah ya. Buat perempuan aja, buat perempuan. Ini berlaku buat semuanya dari depan sampai belakang. Ada yang bisa menyebutkan 4 lisan yang membahagiakan yang sudah saya sebutkan tadi? Keempat-empatnya? Silakan. 1. Lisan? Ya, lisan yang selalu mengucapkan kalimat-kalimat yang baik. Yang 2? Yang gemar mengajak orang kepada kebaikan. Yang ketiga? Yang tidak tertarik membicarakan aib dan keburukan orang lainnya. Keempat? Nah, secara diam-diam. Wah, barakallah. Satu nih hadiahnya nih. Barakallah. 50.000. Lebih 50.000 sembarangan. Siapa yang 65? Oh, barakallah. 50.000. 65 ya. Yang lain sekalian promosi ya kan. Untung nanya 50.000. Untung ngomong 50.000. Jadi kan saya bisa keceplosan ngomong 65 kan. Sebenarnya saya nggak mau ngomong harganya. Cuma gara-gara dipanjang 50.000. Oh, enak. 65 ya, Masya Allah. Baik, mudah-mudahan bermanfaat. Bagi yang pengen silahkan hubungin nanti ya. Yang tertarik dengan isi bukunya silahkan hubungin saya ya. Baik, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.